Kita beralih ke informasi lain. Pemirsa, warga Israel menuntut pemerintahannya menghentikan genosida dan penjajahan di wilayah Palestina, khususnya Gaza. Mereka juga meminta agar perang segera dihentikan agar para sandera bisa dibebaskan. Ratusan warga Tel Aviv, Israel menggelar unjuk rasa. Gelombang demo para warga Israel masih terus berlangsung meminta kabinet militer Israel menghentikan perang dengan Palestina. Sejumlah demonstran membawa spanduk bertuliskan "Bawa kami pulang dari neraka dan waktunya sudah habis, bebaskan sandera sekarang." Tuntutan-tuntutan ini terus dikumandangkan di pusat kota Israel dengan memblokade sejumlah jalan dengan mobil dan peserta demo. We are here every evening because we feel as citizens of Israel that we can't continue our lives while the Israeli government is deliberately deserting the hostages and torturing their families because they are refusing to seal a deal and bring everybody home, and we won't be able to recuperate and start rebuilding ourselves without each of the 48 hostages, dead or alive, home. Para peserta demo juga pernah beraksi ketika Israel mengumumkan mengembalikan sandera dalam kondisi meninggal di Gaza. Berdalih memburu pimpinan Hamas, Zionis Israel justru membantai rakyat sipil tak bersalah di distrik Al-Rimal, Gaza Utara. Menteri Pertahanan Palestina menyatakan 5 orang syahid. Sabtu waktu setempat, Israel kembali menyerang permukiman warga. Kali ini militer Israel menyasar gedung di distrik Al-Rimal. Serangan intensif membuat sejumlah bangunan rusak dan warga meninggal. Menteri Pertahanan Palestina memaparkan sebanyak 5 orang meninggal dunia. يا عم الناس بدها تعيش حلوا عنا يا عم بلدت العالم مخوخها سكت بطلت تفهم احنا مش بني ادمين ملناش حق من حقوق الادميين مش عارف يعني تفكيرهم وقف لعند وين ايش المشكله بس يقولوا لنا نفسي واحد يقول ايش المشكله عندنا في غزه ايش مشكلتنا بنايات حماس 90% دمروا ما ظلش حاجه في غزه الا الناس الغلابه الا الناس اللي بدها تعيش الا الناس اللي حابه السلام. Dari sisi militer, tentara Zionis mengklaim di antara korban tewas adalah pimpinan Hamas yang sudah ditargetkan Israel. Pemirsa, akibat serangan udara bertubi-tubi oleh penjajah Israel, warga Palestina di Gaza Utara terpaksa mengungsi ke Gaza Selatan. Aksi keji Israel ini dilakukan untuk menguasai kawasan Gaza sepenuhnya. Sebuah keluarga mulai bersiap-siap mengungsi dari rumahnya yang sudah ditempatinya berpuluh-puluh tahun. Mahdi mengajak keluarganya meninggalkan rumahnya yang penuh dengan kenangan dan masa indah bersama keluarga tercintanya. Sejak Israel menyampaikan akan menguasai kontrol dan mencaplok keamanan di Gaza, kondisinya semakin mencekam. كان أسوأ يوم في حياتنا من 40 سنة. من 40 سنة ما تزوجت أنا كان هذا اليوم الأسوأ. وأن مش عارفة شو أقول لك. مش راضية تطلع. الحياة كلها ماتت. يقول لك روح من البيت وانزح. يقول لك روح من البيت وانزح. هذا احنا ميتين، احنا بس بنتنفس من الله، لكن احنا على الواقع ميتين. نسيت بيتنا وذكرياتنا واحلامنا وكل شيء بيمثلنا في البيت واحنا بنمثله، وطلعنا على الارض بور لا فيها ميه ولا فيها كهرباء ولا فيها حمامات الله يعزك ولا فيها اكل ولا شرب ومعنا اطفال كتار. IDF telah mencapok kekuasaan di Gaza. Militer Israel mengklaim bahwa Gaza adalah zona pertempuran pada Jumat waktu setempat.
Sontak satu persatu keluarga di Gaza Utara mulai mengungsi ke bagian selatan. Perang Israel-Hamas terjadi pada tanggal 7 Oktober 2023. Lebih dari 63.300 warga Palestina meninggal dan hampir 160.000 warga luka-luka. Rombongan aktivis dari Indonesia termasuk Wanda Hamidah tiba di Tunisia bersama ribuan aktivis dari berbagai negara. Mereka akan menjalankan misi menembus blokade Israel dan Mesir di wilayah Gaza. Dengan menggunakan puluhan kapal laut, para aktivis kemanusiaan ini nantinya akan berlayar mengarungi Laut Mediterania dan diharapkan bisa sampai ke pantai Gaza untuk misi kemanusiaan. Selain aktivis kemanusiaan, delegasi ini juga diikuti kalangan artis dan influencer seperti Wanda Hamidah, Ciki Fauzi, dan Rizky Fauzi. Pelayaran menembus blokade Gaza rencananya akan dimulai pada tanggal 4 September 2025 besok. Alhamdulillah kita sekarang sudah mendarat di Bandara Tunisia yang perjalanannya juga cukup melelahkan ya, dari Indonesia, Singapura ke Frankfurt, Jerman. Jadi alhamdulillah kita sekarang sudah di Tunisia. Alhamdulillah habis ini kita langsung menuju ke penginapan, istirahat, dan mungkin kita akan menunggu informasi terkait agenda besok. Hari ini Mas. Tim yang ikut rombongan dengan kami itu jumlahnya 13 orang. Indonesia melalui IGPC menyumbang 5 kapal untuk misi kemanusiaan global ini. Hingga saat ini, hampir 50 relawan kemanusiaan asal Indonesia sudah tiba di Tunisia sambil menunggu jadwal pelayaran yang telah ditentukan oleh Steering Committee Global Summit Flotilia. Hingga saat ini, hampir 50 relawan kemanusiaan asal Indonesia sudah tiba di Tunisia sambil menunggu jadwal pelayaran yang telah ditentukan oleh Steering Committee Global Summit Flotilia. Dari Tunisia, iNews melaporkan. Pemirsa, aksi bela Palestina terus digelar di sejumlah negara. Di Belanda, ribuan anggota klub motor menuntut pemerintah untuk melakukan tindakan tegas kepada Zionis Israel. Sementara itu di Turki, pemirsa, ribuan orang menggelar doa bersama untuk keselamatan warga Gaza. Sambil membawa bendera Palestina, ribuan anggota klub motor ini menggelar pawai di Den Haag, Belanda. Mereka menuntut pemerintah Belanda, Uni Eropa, dan Pengadilan Kriminal Internasional untuk melakukan tindakan tegas kepada Israel yang melakukan aksi genosida di Gaza, Palestina. Demonstran juga menuntut dihentikannya perang di Gaza dan mengecam kejahatan perang yang dilakukan Israel. Sementara itu, di Utrecht, Belanda, ratusan aktivis pro-Palestina menggelar unjuk rasa di depan stasiun kereta api. Para demonstran meminta dihentikannya perang di Gaza yang telah merenggut sedikitnya 63.000 jiwa warga Palestina yang tidak bersalah. Sementara itu, di Istanbul, Turki, ratusan aktivis pro-Palestina menggelar doa bersama. Mereka menyatakan solidaritas terhadap penderitaan warga Gaza dan memprotes operasi militer Israel di wilayah tersebut. Aksi doa bersama tersebut diselenggarakan oleh Solidaritas Islam Bersama dan 15 organisasi masyarakat sipil Turki. Banjir di Punjab, India menyebabkan ratusan orang tewas dan lebih dari 16.000 orang dievakuasi. Sementara itu di Afghanistan Timur, gempa magnitudo 6 menyebabkan 800 orang tewas. Gempa yang paling mematikan selama 1 dekade terakhir terjadi di Afghanistan. Survei Geologi Amerika Serikat menyatakan gempa magnitudo 6 terjadi tepat sebelum tengah malam di Afghanistan Timur. Kuatnya gempa bahkan terasa di negara tetangga seperti Pakistan dan India. Akibat bencana ini setidaknya 800 orang tewas dan 2.800 orang terluka. Pejabat Afghanistan menyatakan korban gempa membutuhkan rumah sakit lapangan, tenda, makanan, dan air bersih. Pemerintah Afghanistan langsung menggelar operasi penyelamatan di tengah hancurnya infrastruktur dan putusnya jaringan komunikasi.
Sementara itu, di India Utara setidaknya 29 orang tewas dan ribuan lainnya mengungsi ketika banjir melanda 7 distrik di Punjab. Di Himachal Pradesh, korban tewas bahkan mencapai 320 jiwa. Bencana ini menyebabkan 1.000 desa terendam dan 16.000 orang dievakuasi. Peristiwa ini merupakan banjir terburuk di India dalam beberapa dekade terakhir. Sebuah helikopter mengangkut 8 penumpang dilaporkan hilang kontak usai terbang dari Kota Baru menuju Palangkaraya di Kabupaten Tanah Bumbu. Selengkapnya usai jeda, tetaplah di News Pagi.